wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novian Hariwidodo di channel CJ Karoliani. Sudah lama ya kita tidak membuat video tatap muka seperti ini karena sibuk dengan persiapan PTS semester ganjil. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang atletik nomor lompat, yaitu lompat jauh. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Agar anak-anak dapat memahami dan mempraktikkan kombinasi gerak spesifik lompat jauh. 2. Agar anak-anak dapat memahami jenis-jenis gaya dalam lompat jauh. 3. Agar anak-anak dapat memahami peralatan yang digunakan dalam pembelajaran lompat jauh. Baiklah anak-anak, kita mulai dulu dari mengenal variasi gerak spesifik lompat jauh. Pengertian lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Ada 4 gerak spesifik lompat jauh, yaitu 1. Awalan, 2. Tumpuan, 3. Melayang, dan 4. Mendarat. Awalan, melakukan ancang-ancang sekitar 20-30 meter dari garis lompat, kemudian mendekati garis tersebut sambil meningkatkan kecepatan lari. Namun atlet harus bisa mengendalikan kecepatan lari dan mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari awalan menuju tolakan atau tumpuan. Tolakan atau tumpuan. Tolakan adalah tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nanti mendarat. Ketika melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan, kaki ditapakkan, dan tungkai diluruskan. Gerakan tolakan ini memerlukan kekuatan, kecepatan, dan konsentrasi agar kaki tidak melewati batas garis lompat. Melayang. Gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang. Itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan kita. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika tubuh atlet berada dalam posisi melayang. Di antaranya yaitu 1. Menjaga keseimbangan. 2. Berusaha melayang di udara selama mungkin. 3. Mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Mendarat. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Untuk mengasah 4 teknik lompat jauh di atas, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Di antaranya, 1. Menentukan jarak ancang-ancang yang tepat. 2. Menentukan irama lari awalan. 3. Mengasah dan mencoba beragam teknik tolakan, melayang, dan pendaratan. Macam-macam gaya lompat jauh. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat 3 macam gaya dalam lompat jauh. Di antaranya 1. Gaya jongkok. Gaya ini merupakan gaya lompat jauh tertua. Gaya jongkok mudah dilakukan karena atlet hanya harus menekuk kedua kaki mirip seperti posisi jongkok ketika melayang di udara. Gaya berjalan di udara. Bila gaya jongkok adalah gaya lompat jauh tertua, gaya berjalan adalah walking in the air, gaya terpopuler pada pelompat jauh profesional. Karena gaya ini sangat efektif untuk menghasilkan lompatan terjauh dibandingkan dengan gaya lainnya. Teknik lompat jauh berjalan di udara dimulai. Gaya menggantung
Teknik lompat jauh menggantung adalah teknik di mana ketika tubuh melayang, posisi dada dibusungkan ke depan, kedua tangan diangkat ke atas, sedangkan kedua kaki ditekuk ke belakang. Hal ini untuk membuat tubuh selama mungkin berada di udara. Baiklah anak-anak, sampai di sini video pembelajaran materi lompat jauh. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang peraturan perlombaan lompat jauh. Jadi, jangan lupa ya, tetap belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum.